ini kita kan punya source ya. Source pertama user yang menggunakan layanan XL. Nah, user ini pastinya juga menjadi sebuah bagian dari pasar ya. Pasar semua produk gitu kan. Ya. Kalau kita lihat dalam roda bisnis itu kan ada tiga utama gitu. Yang pertama operasional. Operasional itu terlepas dari produksi kayak gitu kan, supply segala macam. Kemudian ada penjualan. Dua ini saling bertentangan gitu. Kalau operasional dia makan cost, kalau penjualan dia menghasilkan revenue. Mungkin kalau misalnya untuk mendapatkan pendapatan yang lebih dari sisi offers, biayanya bisa ditekan. Sebenarnya Excel sendiri punya solusi. Kita punya layanan komunitas. Jadi kalau misalnya dikit-dikit nelfon supplier untuk cari bahan baku, dikit-dikit nelfon distributor, sudah berapa yang terjual, butuh yang lain enggak gitu kan. Itu reseller kan, juga banyak ya. Nah itu kan ngambil cost ya. Kita punya solusi, bikin aja satu komunitas, dan antara komunitas itu bisa nelfon gratis selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Gratis. Bulan gratis. Gitu. Gimana caranya nanti mungkin buat yang mau bisa di list lewat Kang Helma. Nah, saya di sini dari divisi digital service, saya akan lebih ke penjualan. Gimana sih meningkatkan penjualan? Nah, melalui digital. Kalau dilihat kan dari strateginya ya, strategi penjualan, mungkin kita bisa customize produk seperti tadi yang Kang Riki bilang. Gimana produknya biar lebih menarik, biar lebih beragam, dan harus punya diferensiasi ya Kang ya. Seperti itu. Ya, kemudian menambah jalur distribusi. Kalau misalnya sekarang distribusinya baru di Bandung, ya tambahlah ke kota lain. Nah, seperti itu. Mainstreamnya reseller. Ya, memperluas pasar gitu kan. Ya. Biar lebih banyak yang beli, ya secara otomatis pendapatan akan meningkat. Seperti itu. Kemudian membuat program menarik. Nah, dari semuanya ini ya nggak akan berfungsi kalau kita nggak promosi. Kalau misalnya resellernya semakin banyak tapi orang nggak tahu produk kita tuh apa, ya gimana orang mau beli gitu. Gimana resellernya bisa berjalan. Intinya sih mengkomunikasikan kita punya produk. Ya, ke konsumen. Nah, simpelnya ya profit itu adalah revenue minus cost ya. Oke, kita review dengan media promosi yang sudah ada. Itu kan ada majalah. Nah, beriklan ke majalah gitu. Tapi kita nggak tahu majalah, koran gitu. Seberapa banyak sih orang yang beli majalah itu baca iklan kita? Nah, itu kan nggak terukur jadinya ya. Kemudian lewat banner. Nah, ada kelemahannya gitu kan. Kalau misalnya orangnya pas lewat, mungkin dia akan baca kita punya iklan. Tapi kalau misalnya pas lewat juga nggak lama kali ya. Kalau itu nggak mungkin kan dia aja terus orang tidit karena kita diam di depan. Mungkin semua informasi yang disampaikan lewat banner itu ya nggak nyampe semua, karena mungkin baru jalan sedikit udah jalan lagi gitu kan di jalanan. Kemudian yang satunya lagi media digital, salah satunya televisi. Itu kan cukup mahal ya untuk beriklan di TV ataupun di radio. Mungkin pada saat Akang sama Teteh mempromosikan produk, ternyata yang mau kita target itu orangnya lagi nggak dengar gitu, karena kan apalagi mungkin yang kerja nggak setiap saat bisa belum tentu pas ya dengan betul sekali. Di lain juga sosial media, memang bagus banget ya sosial media itu seperti yang Akang bilang untuk brand awareness gitu. Tapi di sisi lain juga mungkin pas kita nge-blast gitu kan, pas kita ngupload ini statusnya, ternyata orang lagi nggak buka Facebooknya atau mungkin lagi nggak buka Twitternya gitu kan. Sekarang tapi ini tetap kita bisa jadikan bahwa lewat media ini kita bisa bikin deal gitu kan ya, bisa terjual produknya. Nah, XL di sini kita ada layanan baru namanya mobile advertising, iklan melalui media mobile. Seperti apa sih? Nah, kenapa melalui media mobile? Karena iklan melalui ponsel ini bisa berbagai macam. Tadi bisa SMS, bisa MMS. MMS-nya juga bisa ngirimin langsung video kayak gitu. Terus bisa juga banner ataupun display di internet.
Jadi kayak misalnya yang punya bisnis travel nih, pas orang lagi searching tentang traveling kemana gitu, sebelum muncul yang lain akan muncul iklannya dia, seperti itu. Oke. Di sini ada Kang Chandra nggak ya? Tadi Kang Chandra yang mau buka kafe, ini kayaknya menarik informasinya. Kemudian sender ID-nya, kalau misalnya kita kan kadang, wah SMS nih spam nih, penipuan gitu, kita bisa sender ID-nya langsung nama brandnya. Kemudian sehingga kita bisa bilang kalau lewat mobile itu media yang paling tepat untuk beriklan. Nah, tadi yang seperti dibilang ya, sampai tidur pun kita bawa HP. Di area perumahan juga bisa, misalnya yang segmen ininya nih tadi seperti ibu yang dari segmen UKM ibu-ibu ya, medium ke atas, misalnya ibu saya punya produk nih untuk ibu-ibu aja gitu kan, ya udah kirimnya area perumahan gitu misalnya, seperti itu. Kayak gini kan, jadi di luar tadi lokasi kita bisa profiling by gender, bisa. Jadi SMS-nya bisa dikirim berdasarkan umur, ya, usia, berdasarkan gender, hobi juga bisa. Ketertarikan sama artis tertentu juga bisa. Wah, ini Om Chandra yang punya info lapangfutsal.com bisa juga nih. Misalnya hobi futsal gitu kan, itu bisa juga bisa. Karena Terus, hobi. Iya. Berisinya gitu. Ini video. Video ini dia bisa memunculkan gimana sih Excel kok bisa memprofile data yang ada. Kok bisa sih tahu dia itu segmen ibu-ibu, dia itu segmen anak muda. Dari mana sih? Singkatnya sih dari dia browsing, dari habit dia browsing, dia fan page, kemudian dia like Twitter apa, dari data di bank, kemudian dari dia habit dari mana pergi kemana, itu kan kita juga sinkron ya sama Google Maps. Jadi dari situ kita bisa bikin profiling yang lebih tersegmen sesuai dengan kebutuhan yang dari perusahaan itu target yang mau diiklanin siapa aja, seperti itu. Closing statement silakan Kang Yoga. Jadi dari judul kita masuk dunia digital atau mental dari bisnis, atau juga global digital. Judulnya adalah global digital. Nah, untuk merangkum judul itu menyimpulkan, silakan kata-kata closing penutup sebelum dipanggil. Dipanggil. Mungkin dari saya lebih ke pesan kali ya. Intinya kalau di bisnis buat saya adalah pencapaian dari titik ke titik. Jadi nggak ada titik satu kemudian langsung ke titik akhir istilahnya. Jadi pencapaian dari satu titik ke titik tadi. Mungkin ini yang tadi dari Diki ya, bahwa satu ide bodoh yang terlaksana lebih baik daripada 100 ide bagus yang tidak terlaksana. Kenapa? Karena kalau kalian mencoba melaksanakannya sekarang sampai ke satu titik, minimal dapat pelajaran dari sana. Berhasil atau nggak berhasil, jalan atau nggak jalan, mangga. Jadi menurut saya sih jalan weh. Jalanin aja dulu ya. Jalan weh. Kata-kata jalan weh. Next, karena closing statement sebelum dipanggil. Pulang. Ya, jadi kalau memang seperti yang tadi bilang ya, kalau memang punya ide, keluarkan. Kalau memang punya produk, promosikan. Kalau mau promosi, guys ya, gila keren banget itu closing statement dari iklannya, keren gak? Stop iklan. Kang Niki, saya tadi juga sama sih, intinya mari jadi karyawan. Tau sama-sama kan kudu beda. Iya, menjadi karyawan, orang yang berkarya gitu. Karyawan. Karyawan tuh maksudnya berkarya.